Kita mungkin jengkel dengan ulah politikus busuk karena sistem demokrasi yang elitis memungkinkan mereka menguasai negara dan menentukan nasib banyak orang seenak udelnya. Karena dalam politik, menurut Napoleon Bonaparte, kebodohan bukanlah cacat. Dan ketika rakyat jelantah membiarkan itu, wajar jika politikus ngawur dan politikus busuk berjibun. Apalagi kalau kita setuju dengan ungkapan seorang penulis Skotlandia, Robert Louis Stevenson, politik barangkali menjadi satu-satunya profesi yang tidak membutuhkan persiapan pemikiran yang memadai. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun beda pilihan, kalau beda jangan baper. Alangkah menyedihkannya dunia politik kita sudah elitis dikuasai oleh oligarki, atau mungkin sebaliknya, karena dikuasai oligarki maka elitis. Apa itu oligarki nanti kita uraikan pada bagian lain. Kita mungkin perlu mendengarkan nasihat Perikles, filsuf Yunani kuno. Hanya karena Anda tidak mengambil minat dalam politik, tidak berarti politik tidak akan mengambil minat pada Anda. Kenapa mengutip filsuf asing? Lah, memangnya demokrasi modern ini kita ambil dari mana jika bukan dari asing, dari tempat Perikles itu sendiri berasal. Jadi jangan buru-buru xenofobia, toh bukan hanya politik, agama kan juga tidak dari negara kita sendiri, tapi dari negara luar. Lagian seperti khutbah Hitler, sang pemimpin Nazi itu, alangkah beruntungnya penguasa bila rakyatnya tidak bisa berpikir. Aku tidak perlu berpikir karena aku adalah pegawai pemerintah. Dan dalam praksis politik, tidak penting beda antara tidak berpikir, diam saja, atau pura-pura tidak mendengar, atau berlagak netral dan sok filosofis. Dalam konsep one man one vote, ketidakhadiran adalah tidak dihitung. Belum lagi jika bahasa politik dirancang untuk membuat kebohongan terdengar jujur dan pembunuhan begitu terhormat, dan memberikan penampilan soliditas angin murni, sebagaimana kata novelis George Orwell. Maka mereka yang mendiamkan jalannya kepolitikan secara tak langsung adalah mereka yang mempercayai sistem busuk berlangsung di depan hidungnya. Setidaknya meloloskan politikus busuk mendapatkan kursinya gratis. Dan itu menyedihkan karena sebagaimana dikatakan Charles de Gaulle, Presiden Prancis pertama, politisi tidak pernah percaya akan ucapan mereka sendiri. Karena itulah mereka sangat terkejut bila rakyat mempercayainya. Dan setelah mereka terkejut, mereka berkuasa. Tanpa persetujuan kita, mereka akan menentukan masa depan atau hajat hidup kita. Disitulah kita percaya omongan getir Will Rogers, seorang pelawak sekaligus politikus, bahwa politik itu mahal. Bahkan untuk kalah pun kita harus mengeluarkan banyak uang. Biaya itulah yang kemudian kita tanggung sebagai rakyat. Kita akan terkena imbasnya, bahkan sampai pada anak cucu. Padahal pada hakikinya, seperti dibilang Milan Kundera, orang selalu berteriak mereka ingin menciptakan masa depan yang lebih baik. Itu tidak benar. Satu-satunya alasan orang ingin menjadi tuan dari masa depan adalah untuk mengubah masa lalu. Masa lalunya. Celakanya salah satu hukuman karena menolak untuk berpartisipasi dalam politik, kata Plato, adalah bahwa
Anda akan berakhir diperintah oleh bawahan Anda. Siapa bawahan Anda? Ya seperti yang dibilang Napoleon atau Stevenson atau Pericles tadi. Maukah Anda dipimpin oleh orang bodoh? Siapa itu orang bodoh? Ya lihat saja sejarah hidup seorang capres atau caleg atau cagup atau cabut dan sebagainya. Bagaimana pemikirannya, track recordnya. Gimana kalau yang ditemui hanya pencitraan, berita hoax, ujaran kebencian, politik identitas, mistik dan sejenisnya. Ya kenapa juga menyerah begitu saja padahal akses informasi begitu mudahnya, HP di tangan. Apakah hanya untuk chattingan melulu? Atau nguli dan jadi follower media online penyebar hoax dan ujaran kebencian? Itu namanya menghina diri sendiri dengan mempercayai berita-berita abal-abal. Kebodohan itu sendiri jangan kemudian disalahkan pada orang atau pihak lain atau sistem. Apalagi masih menganggap pandangannya lah yang paling benar, paling pintar. Sombong kok rendah hati hanya karena takut dikatakan bodoh tanpa berjuang. Aneh. Bertolt Brecht, seorang penyair Jerman yang juga dramawan, sutradara teater, dan Marxis. Nasihat pentingnya adalah buta yang terburu adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri. Politisi buruk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional yang menguras kekayaan negeri. Maka jadilah pemilih capres yang rasional, cerdas dengan mencermati siapa capresmu. Beneran, tulus, komitmen, atau cuma si manis lidah saja? Mungkin patut direnungkan ujaran Jawaharlal Nehru, negarawan dari India yang meninggal 1964, politik dan agama telah kedaluarsa. Waktunya telah tiba untuk ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Anggung, aku